Girona pantau Donny van de Beek, 14 pertandingan, Højlund nihil gol. Tsimikas alami cedera patah tulang. Serhou Guirassy hanya inginkan Tottenham. Osimhen resmi perpanjang kontrak di Napoli. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam lanjutan pertandingan Liga Inggris, Tottenham berhasil menang tipis 2-1 atas tamunya Everton. 2 gol Spurs dicetak oleh Richarlison menit 9 dan Son Heung-min di menit ke-18. Sementara itu, Everton membalas sekali melalui Andre Gomes pada menit ke-82. Hasil ini membuat Spurs naik ke peringkat 4 sementara Liga Inggris. Di pertandingan lain, dengan mengejutkan, Luton Town berhasil mengalahkan Newcastle United dengan skor 1-0. Gol sematawayang Luton dicetak oleh Andros Townsend di menit ke-25. Meski menang, Luton masih tertahan di peringkat ke-17 klasmen sementara Liga Inggris. Sedangkan Newcastle berada di peringkat 7. Liverpool harus puas berbagi poin dengan Arsenal setelah laga berakhir imbang 1-1. The Gunners unggul lebih dulu melalui gol Gabriel Magalhaes pada menit ke-4, lalu disamakan oleh Mo Salah di menit ke-29. Dengan hasil ini, Arsenal tetap berada di puncak klasmen sementara dengan perolehan 40 poin. Diikuti Liverpool di peringkat kedua dengan torehan 39 poin. Selain itu, ada Fulham yang kalah 2-0 atas Burnley di kandang sendiri. Gol Burnley dicetak oleh Wilson Odegaard pada menit ke-47 dan Sander Berge di menit ke-66. Bergeser ke Serie A, Inter Milan berhasil menjinakkan Lecce dengan skor 2-0. Gol-gol tersebut diciptakan oleh Jan Aurel Bisek di menit ke-43 dan Nicolo Barella di menit ke-78. Dengan kemenangan ini, Nerazzurri kian kokoh di puncak klasmen sementara dengan raihan 44 poin. Hasil yang berkebalikan justru dialami Napoli. Bertandang ke Stadio Olimpico, Napoli takluk 2-0 di tangan AS Roma. Laga berjalan alot, hujan kartu kuning dan merah pun sempat terjadi di lapangan. Namun, Roma berhasil mengendalikan jalannya pertandingan. 2 gol serigala Roma lahir dari aksi Lorenzo Pellegrini dan Romelu Lukaku. Kemenangan ini membawa skuad asuhan Jose Mourinho menyalip Napoli di urutan ke-6 Serie A. Di pertandingan lain, Juventus berhasil menang 2-1 atas tim tuan rumah Frosinone. Gol La Spezia Signora dicetak oleh Kenan Yildiz di menit ke-12 dan Dusan Vlahovic di menit ke-81. Sementara itu, Frosinone hanya membalas sebiji gol saja melalui aksi Jamie Baez di menit ke-51. Dengan kemenangan ini, Juve membuntut Inter di urutan kedua klasmen sementara Serie A. Beralih ke La Liga, Atletico Madrid berhasil menang tipis 1-0 atas tamunya Sevilla. Satu-satunya gol yang diciptakan Los Roy Blancos lahir dari aksi Marcos Llorente di menit ke-46. Dengan tambahan 3 poin, skuad asuhan Diego Simeone berada di urutan ketiga klasmen sementara Liga Spanyol. Sedangkan Sevilla masih terkatung-katung di peringkat ke-15. Meski ada kabar yang memberitakan kalau Donny van de Beek selangkah lagi gabung Eintracht Frankfurt, itu tak menghalangi Girona untuk memantau sang pemain. Dilansir Football Espada, Girona tengah berusaha mendatangkan gelandang baru di bursa transfer Januari nanti, dan Donny van de Beek jadi salah satu opsi. Mendatangkan Donny bertujuan untuk menjaga kedalaman skuad agar tim bisa mempertahankan posisi di papan atas La Liga musim ini. Wonderkid Argentina Claudio Echeverri dikabarkan jadi rebutan beberapa klub. Namun, Manchester City dan Barcelona jadi 2 klub terdepan untuk mendapatkan sang pemain. Dilansir Football Espada, Echeverri sebetulnya lebih memilih Barcelona ketimbang City. Namun, karena klub Katalan itu keterbatasan dana, maka City lah yang dijagokan untuk mendapatkan Echeverri. Kabarnya, City siap membayar klausul pelepasan sang pemain dari River Plate sebesar 25 juta euro atau setara dengan 425 miliar rupiah.
Kabar mengejutkan datang dari Barcelona. Di tengah belasan masalah internal dan keuangan, mereka dirumorkan telah mempersiapkan pengganti Xavi Hernandez. Dilansir AS, Presiden Barcelona, Joan Laporta, mengklaim kalau tim manajemen telah mengantongi nama Rafa Marquez sebagai pengganti Xavi apabila sang pelatih memutuskan hengkang. Marquez sendiri merupakan mantan pemain Barcelona dan timnas Meksiko. Kabarnya, Laporta senang dengan kinerja Marquez di tim muda Barcelona saat ini. Nasib buruk kembali menghampiri Manchester United. Setelah mengalami badai cedera, kini skuad asuhan Erik ten Hag kembali menelan kekalahan memalukan. Dilansir Bein Sport, United takluk 2-0 di markas The Hammers. Kekalahan ini juga sekaligus telah memperpanjang rekor buruk Rasmus Højlund di Liga Inggris. Dengan kini sang pemain telah memainkan 14 pertandingan tanpa mencetak 1 gol pun untuk United. Rafael Varane kabarnya mulai tak bahagia di Manchester United. Sang pemain menuntut klub untuk melepasnya pada bulan Januari mendatang. Menurut Football Espada, Real Madrid jadi salah satu tujuan Varane. Mendengar Varane mulai tak betah, Carlo Ancelotti pun meminta Real Madrid untuk mencoba mendatangkannya lagi. Menurut Ancelotti, Varane bisa jadi solusi saat Madrid kehabisan pemain belakang karena mengalami cedera. Seusai ditahan imbang Arsenal, Jurgen Klopp menyampaikan kekecewaannya soal kinerja wasit. Dilansir Sky Sport, Klopp merasa timnya telah dirugikan. Ia kecewa karena wasit tak memberikan penalti saat Martin Odegaard dengan terang-terangan menyentuh bola di area kotak penalti Arsenal. Manajer asal Jerman itu kesal dengan wasit dan VAR mengabaikan insiden tersebut. Jurgen Klopp telah mengkonfirmasi salah satu pemainnya yakni Kostas Tsimikas mengalami cedera pada bahu di pertandingan kontra Arsenal kemarin. Dilansir Goal, pemain asal Yunani itu mengalami patah tulang selangka usai didorong oleh Bukayo Saka dan akhirnya menabrak Jurgen Klopp. Tim medis Liverpool mengatakan kalau Tsimikas akan absen cukup lama. Cedera Tsimikas jelas membuat Klopp makin pusing karena sebelumnya sudah kehilangan Andy Robertson lantaran cedera bahu. Manchester United tampaknya harus gigit jari setelah striker yang tengah naik daun milik Stuttgart, yakni Serhou Guirassy, menyatakan kalau dirinya tak tertarik untuk bergabung dengan mereka. Dilansir Goal, Guirassy justru lebih berminat untuk bergabung dengan rival MU, Tottenham Hotspur. Klub asal London itu memang tengah mencari bomber baru usai ditinggal Harry Kane pada awal musim. Jadi, ini adalah lampu hijau bagi Spurs. Mereka kabarnya bersedia membayar klausul pelepasan Guirassy senilai 15 juta pounds atau setara dengan 294 miliar rupiah. Arsenal dikabarkan tengah mengadakan negosiasi dengan pihak Brentford untuk mendatangkan sang striker Ivan Toney. Namun, manajemen Arsenal tak hanya mengincar Toney. Arsenal juga memasukkan nama Dominic Solanke ke dalam daftar pencarian. Dengan dilansir Mirror, Solanke bakal jadi pilihan kedua apabila Arsenal gagal mendapatkan Toney. Solanke sendiri memang sedang dalam performa apik bersama Bournemouth. Bahkan, sang pemain baru saja mencetak hat-trick ke gawang Nottingham Forest. Resmi, striker asal Nigeria Victor Osimhen telah sepakat memperpanjang masa baktinya di Napoli. Kesepakatan ini sekaligus jadi penanda kalau hubungan klub dengan sang pemain masih baik-baik saja. Dilansir Football Italia, dengan kesepakatan baru, Osimhen dikabarkan akan bertahan di Napoli hingga tahun 2026 mendatang. Sang pemain juga akan mendapatkan bayaran 10 juta euro per musim. Manajemen Napoli tak lupa meningkatkan klausul pelepasan sang pemain di angka 140 juta euro atau setara dengan 2,3 triliun rupiah. Setelah kemenangan atas Frosinone, Massimiliano Allegri ditanya soal target Juventus musim ini. Dilansir Football Italia, Allegri tak pasang target muluk-muluk musim ini. Ia hanya ingin membawa Juve finish di urutan 4 besar. Namun, hal itu justru mendapat pertentangan dari para pemain. Kabarnya, para penggawa Juve berambisi untuk merebut kembali Scudetto Serie A musim ini. Allegri pun tak keberatan dengan target mereka. Menurut pelatih asal Italia itu, perbedaan pendapat dan tujuan justru akan bagus untuk keberlangsungan tim.
Setelah dipecat oleh Manchester United pada November 2021, Ole Gunnar Solskjaer telah menjadi sorotan banyak klub yang berminat mendapatkan layanannya. Menurut laporan terbaru dari Goal, kontrak berdurasi 1,5 tahun dari klub Turki Besiktas sudah siap untuk Solskjaer. Meskipun belum ada tanggapan resmi dari pihak Solskjaer, spekulasi tumbuh tentang kemungkinan kepindahannya ke klub yang berbasis di Turki tersebut. Menurut Football Italia, Inter Milan terus melakukan negosiasi untuk mengontrak pemain Iran Mehdi Taremi sebagai agen bebas dari FC Porto musim panas mendatang. Sang striker telah melakukan negosiasi dengan Inter dan AC Milan beberapa bulan yang lalu. Namun harga yang diminta FC Porto membuat kedua klub itu batal merekrutnya. Pasalnya, mereka mengetahui kontraknya akan habis pada Juni 2024 dan menilai tuntutan tersebut berlebihan dalam keadaan seperti itu. Diperkirakan di angka 20 hingga 30 juta euro. Menurut laporan Football Espana, ex-pelatih Barcelona Quique Setién diperkirakan akan mengambil alih posisi manajer Besiktas berikutnya. Raksasa Turki baru-baru ini berpisah dengan Riza Çalınbay dan Setién kemungkinan besar akan menjadi penggantinya. Besiktas menjalani musim yang mengecewakan sejauh ini, duduk di posisi kelima di Super League. Setién akan menghadapi tugas berat, meskipun ia telah menghadapinya berkali-kali sebelumnya, terutama di Barcelona. Pelatih West Ham, David Moyes, menyarankan Manchester United untuk bersabar dengan Erik ten Hag dan memberinya lebih banyak waktu di klub. Seperti diketahui, Ten Hag saat ini berada dalam situasi yang sulit. Ada desakan agar sang pelatih dipecat setelah United menelan sejumlah hasil buruk. Klub berjuluk Setan Merah mengalami penurunan setelah ditinggal Sir Alex. Moyes juga merasa sangat yakin kalau Ten Hag bisa membawa MU kembali berjaya. Jude Bellingham kedapatan melakukan tindakan tidak terpuji. Ia melontarkan satu kalimat kasar ke wasit dalam sebuah laga Liga Spanyol 2023-2024 saat Real Madrid melawan Alaves. Tindakan Bellingham dipicu setelah wasit Isidro Díaz de Mera tidak memberikan kartu kuning kepada pemain Alaves yang melakukan pelanggaran. Bellingham pun marah dan mencerca wasit Isidro Díaz de Mera dengan kata-kata yang sangat buruk. Manchester United sedang memantau striker Sevilla Youssef En-Nesyri karena striker Stuttgart Serhou Guirassy lebih memilih pindah ke Tottenham Hotspur. En-Nesyri kini menjadi pemain yang paling dipertimbangkan secara serius. Dengan pemain berusia 26 tahun itu kemungkinan akan dijual dengan harga sekitar 16 juta pounds. Striker timnas Maroko itu telah mencatatkan 9 gol dan 2 assist di semua kompetisi musim ini. Barcelona bisa terkena penalti UEFA atas dugaan pelanggaran aturan keuangan dalam beberapa musim terakhir. Raksasa Katalan dilaporkan terancam sanksi atas kegagalan mereka menyeimbangkan pengeluaran dengan pendapatan sesuai dengan aturan keuangan UEFA. Sesuai laporan dari outlet Jerman Die Welt, Barcelona berpotensi didenda besar dan larangan bermain di Liga Champions. Laporan tersebut mengklaim Barcelona bisa saja dihapus dari kompetisi klub utama Eropa tersebut selama 2 hingga 3 musim mulai segera pada 2024 hingga 2025. Julian Alvarez jadi salah satu pemain terbaik Manchester City di laga kontra Fluminense. Trofi Piala Dunia antar klub kali ini pun menambah koleksi Julian Alvarez yang sudah terbilang fantastis. Dia baru berusia 23 tahun tapi sudah meraih banyak gelar juara, yakni 14 trofi baik di level klub dan timnas. Alvarez jadi bagian skuad Argentina yang menjuarai Copa America dan Piala Dunia 2022 lalu. Di level klub, dia juga membantu Manchester City juara Liga Champions dan Premier League. Rodri hampir menjadi korban kemenangan Manchester City di Piala Dunia antar klub 2023. Dia dihantam tackle horor lawan oleh pemain Fluminense yakni Alexander. Untung tidak sampai mengalami cedera serius. Josep Guardiola pun tampak menyadari resiko tackle keras tersebut. Dia langsung menarik keluar Rodri tidak lama setelah insiden pelanggaran itu. Hari ini, saya menang lebih dari trofi. Saya pulang dengan selamat, tapi saya hampir menangis. Saya sempat khawatir, untungnya ini bukan apa-apa, ucap Rodri. Pemandangan tak biasa terjadi saat penggawa timnas Indonesia melakukan sholat Jumat di Turki. Anak asuh Shin Tae-yong itu melaksanakan sholat di depan teras gereja di Antalya.
Mereka beribadah di masjid yang berada di kompleks Garden of Tolerance, Balik Antalya, Turki. Garden of Tolerance merupakan satu kompleks tempat ibadah berbagai agama di Turki. Karena itu, bangunan masjid, gereja Kristen, dan Yahudi berdiri berdampingan. Para pemain Indonesia memilih sholat Jumat di depan teras gereja karena jemaah yang membludak hingga keluar masjid. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!